Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat 5 waktu merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena pentingnya ibadah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kompensasi bagi mereka yang tidak bisa berdiri boleh melaksanakannya dengan duduk. Bagi yang tidak bisa duduk diperbolehkan untuk berbaring. Ini menandakan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan manusia. Namun meski sudah diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, tetap saja manusia sering lalai untuk menunaikan. Ibadah ini memiliki tata cara dan sudah diatur waktu-waktu pelaksanaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat di awal waktu. Namun banyak sekali manusia yang menunda-nunda ibadah tersebut dengan berbagai alasan duniawi tanpa ada uzur tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan kebiasaan menunda sholat sudah menjadi rutinitas yang mendarah daging dalam keseharian. Padahal sholat termasuk perkara din, agama yang paling penting setelah iman, sehingga meremehkannya menjadi tindakan yang membahayakan keimanan. Berikut ini ancaman bagi orang-orang yang suka menunda sholatnya. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalamnya memberikan ancaman neraka bagi mereka yang menunda-nunda waktu sholatnya tanpa alasan syariat yang dibenarkan. Di antaranya akan dimasukkan ke dalam Ghayyu dan Wail yang merupakan lembah-lembah yang berada di neraka jahanam. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemukan Ghayyu. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 59 dan 60. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka waillah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ghayyu merupakan lembah yang berbau sangat busuk yang sangat jauh kedalamannya dan berisikan nanah dan darah. Sedangkan Wail adalah lembah di neraka jahanam yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya, maka akan hancur lebur karena panasnya. 2. Sengaja menunda ibadah ini juga akan dimasukkan ke dalam golongan yang menemui kesesatan dan golongan yang mendapat celaka. Selama ini manusia memahami bahwa menunda sholat hanya akan melanggar maksiat ringan. Padahal kegiatan menunda ini termasuk dalam dosa besar. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Makna menyia-nyiakan sholat menurut sebagian ulama tafsir adalah sholat di luar waktunya dan suka meninggalkan sholat. 3. Orang yang sholat namun sengaja menunda hingga akhir waktu tanpa alasan syariat maka tergolong orang-orang yang munafik. Munafik merupakan sifat di mana seseorang berpura-pura mengikuti ajaran agama, namun sebenarnya mereka tidak mengakuinya dalam hati. Berikut ini kalam Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait hal tersebut. Sesungguhnya orang-orang munafik menyangka bisa menipu Allah, tapi sungguh Allah lah yang menghinakan mereka, yaitu ketika mereka diseru untuk sholat, mereka bermalas-malasan. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Ini adalah sholatnya orang munafik. Ketika ia duduk mengamati matahari sampai ia berada di antara kedua tanduk syaitan. Kemudian ia berdiri untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Ia hanya mengingat Allah sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. 4. Orang yang melalaikan sholatnya karena alasan duniawi juga tidak akan mendapat syafaat dari Muhammad SAW di yaumil mahsyar kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janji antara aku dan umatku adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat maka tidak ada ikatan janji apa-apa antara aku dan orang itu." Jadi utamanya adalah mubalik yang rajin bersolawat tapi tidak mau mengerjakan sholat, atau sudah mau mengerjakan sholat tapi lewat waktunya,
kelak pada hari kiamat jangan menagih janji meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. 5. Menunda sholat sebenarnya juga merugikan diri sendiri. Terkait penjelasan medis, ternyata sholat di awal waktu memiliki manfaat kesehatan yang begitu menakjubkan. Rahasia itu terungkap berdasarkan beberapa penelitian yang pengamatan dari para pakar di bidangnya. Setiap perpindahan waktu sholat bersamaan dengan terjadinya perubahan tenaga alam dan dirasakan melalui perubahan warna alam. Artinya kita bisa mengikuti irama alam dan menyerap energi positifnya. Jadi semakin kita menunda sholat, maka tidak akan mendapat manfaat medis dari tiap waktu yang sudah ditentukan. Sahabat yang beriman, ternyata tidak cukup dengan menjalankan sholat saja, namun harus mengerti tata cara dan waktunya, sehingga tidak termasuk orang yang merugi dalam sholat. Semoga kita termasuk dalam golongan yang selalu menyegerakan sholat dan terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sudahkah kita sholat? Sholatlah sebelum kita disolatkan. Dua kalimat ini seringkali kita temui di berbagai tempat, mulai dari dinding dan papan masjid, musola, sekolah, bahkan di bak truk. Kalimat ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa sholat adalah perintah Allah yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan syariat Islam. Beberapa keutamaan sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain diantaranya, sholat diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Sholat adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Kewajiban sholat adalah kewajiban yang harus dijalankan dalam kondisi apapun. Jika tidak bisa sambil berdiri, maka kerjakan sambil duduk. Jika tidak bisa, maka sambil terlentang, dan seterusnya. Dan sholat adalah ibadah wajib yang dikerjakan setiap hari hingga ajal menjemput. Kewajiban sholat 5 waktu masih banyak diabaikan oleh sebagian masyarakat. Walaupun ketika ditanya agamanya apa, dia jawab Islam. Terdapat 2 kisah nyata. Kisah pertama, seorang ibu tua yang semasa hidupnya tidak pernah menjalankan sholat. Selalu diingatkan oleh anak dan keluarganya. Sesekali dia menjawab, "Buat apa sholat? Nyatanya orang yang mati tidak pernah kembali ke dunia. Berarti di sana dia bahagia." Kisah kedua, salah satu jamaah pengajian menceritakan sekaligus bertanya bagaimana cara mengajak orang tua menjalankan sholat 5 waktu. Karena selama hidupnya tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu. Dan ketika diajak untuk sholat, dijawabnya bahwa urusan di akhirat menjadi urusan masing-masing. Tidak usah mengajak-ngajak untuk sholat. Urusanku ya urusanku nanti. Meninggalkan sholat bukanlah hal yang ringan tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Jainuddin Al-Malibari, dalam bab Fadilah Syalatil Maktubah dijelaskan bahwa ada 15 siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. 6 siksaan ketika di dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan ketika di alam kubur, dan 3 siksaan ketika dibangkitkan dari alam kubur. 6 siksaan di dunia. 1. Dicabut keberkahan umurnya. Berkah umur adalah karunia Allah yang mendatangkan kebaikan untuk hidupnya. Menurut istilah, berkah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dalam syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi disebutkan berkah memiliki 2 arti. 1. Tumbuh berkembang atau bertambah. 2. Kebaikan yang berkesinambungan, dan orang yang meninggalkan sholat tidak akan mendapatkan keberkahan dari umurnya. Na'udzubillah. 2. Dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Artinya adalah dihapusnya pancaran kasih sayang terhadapnya. 3. Segala amal baiknya tidak akan mendapat pahala. Maksudnya adalah tidak mempunyai tempat di dalam Islam, seluruh amalnya tidak ada bagian pahala apapun. 4. Doanya tidak akan dikabulkan.
Allah tidak akan mengabulkan permintaannya, andaikan dikabulkan pun itu merupakan istidraj atau sungkunan yang akan menambah kesesatannya. 5. Tidak mendapatkan bagian doa dari orang-orang yang soleh. Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah SAW berkata, "Katakanlah ya Allah, janganlah engkau jadikan seseorang di antara kami celaka dan diharamkan dari kebaikan." Siapa ya Rasulullah? Orang meninggalkan sholat, kata Rasulullah. 6. Akan dibenci oleh kebanyakan orang, dan yang pasti tidak akan berhak memperoleh rahmat Allah. 3 siksaan ketika meninggal dunia. 1. Mati dalam kondisi terhina, dengan kondisi syakaratul maut yang terlalu hina. 2. Mati dalam kondisi lapar, bahkan sangat lapar. 3. Mati dalam kondisi haus, yang apabila diminumkan satu lautan pun tidak mungkin akan dapat menghilangkan dahaganya. Sedangkan 3 siksaan di alam kubur diantaranya: 1. Kuburannya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan. 2. Ruang kubur dipenuhi api sehingga hari-harinya hidup bergelimangan di atas bara api. 3. Di alam kuburnya akan ditemani ular besar yang utusan Allah untuk menyiksa, yang diberi nama Syuja'ul Aqra. 3. Siksaan ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar diantaranya: 1. Hisaban yang sangat berat. Di hari kiamat, saat menghadap Allah untuk dihisab, langit terbelah dan malaikat menyeretnya dengan tangan dan lehernya terikat rantai. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, seandainya satu lingkaran rantai saja yang jatuh ke bumi, pasti rantai tersebut dapat membakar bumi. Na'udzubillah. 2. Dibenci Allah. 3. Dimasukkan ke dalam neraka. Selain itu, terdapat ganjaran yang akan diberikan apabila kita meninggalkan kelima sholat fardu, yaitu: 1. Ketika kita meninggalkan sholat fardu subuh, satu kali meninggalkan akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun, yang sama dengan 60.000 tahun di dunia. Lalu ada pula dari hadis Sahih Bukhari menyatakan bahwa ada yang lebih berat lagi. Pernah Nabi Muhammad SAW bermimpi dan mimpi Rasul nyata adanya. Kata beliau, semalam aku bermimpi didatangi 2 sosok yang diutus kepadaku. Keduanya berkata, mari berangkat, maka aku pun ikut dengan keduanya. Kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Tiba-tiba ada orang lain yang berdiri di atasnya, mengangkat sebongkah batu besar, kemudian batu itu dijatuhkan ke kepala orang yang sedang tidur. Kepala orang yang sedang tidur itu pun pecah, sementara batunya menggelinding jauh. Orang itu mengikuti batu yang menggelinding jauh tersebut dan mengambilnya, lalu kemudian batu tersebut dijatuhkannya lagi ke kepala orang yang lagi tidur, yang sudah kembali ke sedia kala kepalanya. Dan Rasul pun berkata kepada 2 orang yang mengajaknya, gambaran apakah ini? Kedua orang itu pun berkata, ini adalah balasan terhadap orang yang tidak mengerjakan sholat subuh. 2. Meninggalkan sholat zuhur. Ketika kita meninggalkan sholat zuhur, satu kali meninggalkan sholat zuhur, maka dosanya sama dengan membunuh 1000 orang umat Islam. Na'udzubillah. 3. Meninggalkan sholat asar.
Satu kali meninggalkan sholat asar sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Keempat, sholat maghrib. Satu kali meninggalkan sholat maghrib, maka sama dosanya berzina dengan orang tua. Lima, sholat isya. Satu kali meninggalkan sholat isya tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di bumi atau di bawah langit serta makan dan minum dari nikmatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat yang beriman, semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah menjaga sholat 5 waktu dan dijauhkan dari siksanya. Amin ya robbal alamin. Allahu a'lam.